أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال نبينا الكريم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sejumlah rezeki, antara lain tentunya rezeki berupa ruh kita dikembalikan ke tubuh kita, ke jasad kita setelah Allah tahan. Kita melewati saudara kematian, yaitu tidur. Sebagian ada yang Allah tahan untuk seterusnya tidak bersatu dengan jasadnya, sebagian alhamdulillah Allah kembalikan. Maka ini adalah sebuah kenikmatan Allah mengembalikan ruh kepada jasad kita sehingga dengannya kita bisa melakukan dua hal yang sangat penting, yaitu beribadah kepadanya dengan menambah amal-amalan, dan juga kita menebus dosa dan kesalahan kita yang telah lalu dengan memperbanyak taubat dan beristighfar. Dan duduknya kita dalam majelis ini adalah salah satu bagian dari ikhtiar menebus dosa-dosa kita, karena duduk dalam majelis ilmu mendatangkan doa para malaikat. Dan juga disebutkan mereka yang duduk dalam majelis ilmu juga di antara doa terpentingnya yang disebutkan malaikat adalah mohon ampunan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Maka kita berharap dengan duduk kita dalam majelis Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Pada pagi ini kita akan teruskan pembahasan kita mengenai fikih. Namun terakhir saya mau bicara mengenai, tolong diingatkan Pak, mengenai takziah ini ya, hukum dan tata caranya. Sudah saya bahas Pak ya? Sudah ya, sampai selesai ya. Berarti kita masuk sekarang ke kitab zakat. Sekarang kita masuk bab baru atau kitab baru, zakat. Secara bahasa, zakat artinya an-nama atau pertumbuhan. Bermakna juga az-ziyadah atau pertambahan. Ya. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan zaka zara, tanaman, zaka itu artinya tanaman itu tumbuh berkembang. Jadi secara makna bahasa, zakat ini subhanallah artinya sesuatu yang sangat positif, pertumbuhan dan juga pertambahan. Secara istilah syar'i, zakat adalah suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu. Zakat wajib, hak wajib pada harta yang telah mencapai pertama nisab dengan syarat khusus untuk kelompok tertentu. Zakat fungsinya menyucikan hamba dan membersihkan jiwanya. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan secara lebih jauh lagi, zakat hubungannya dengan hubungan masyarakat, hikmahnya antara lain sebab menyebarnya kasih sayang, cinta kasih, dan solidaritas sosial di kalangan anggota masyarakat muslim. Zakat adalah hukumnya kewajiban, salah satu dari rukun Islam yang kelima. Ia rukun terpenting sesudah sholat. Dan kita dapatkan ayat-ayat mengenai zakat ini kerap kali disandingkan dengan sholat.
wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah zakat dan tunaikanlah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, buniyal Islam ala khams, Islam itu dibangun atas 5 dasar yang disebut dengan rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kalimat syahadat. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, memberikan zakat, wa hajjil baiti wa shaum Ramadan, haji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadan. Ya, juga di sini ulama menyebutkan dalil-dalil mengenai wajibnya zakat. Dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau mengutus Mu'adz, salah seorang sahabat utama menuju Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu'adz mengenai hal-hal terpenting yang harus diserukan oleh Mu'adz. Mu'adz ini menjadi ustadz, menjadi dai yang diperintahkan untuk ke Yaman menyebarkan Islam di sana. Maka yang pertama, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama diperintahkan adalah mengenai kepada 2 kalimat syahadat. Yang pertama diserukan manusia. Wa fa innahum ata'u bidzalik, kalau mereka taat kepadamu, mengikuti mengenai 2 kalimat syahadat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka telah diwajibkan untuk sholat 5 waktu 5 sehari dan semalam. Kalau mereka taat terhadap itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqah fi amwalihim. Maka bila mereka mentaatimu akan hal seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka. Sedekah wajib ini maksudnya zakat. Tukhadh min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang yang diberikan kelapangan harta di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada para fakir. Dan kaum muslimin di seluruh dunia telah berijma, sepakat tentang wajibnya zakat. Para sahabat juga sama, sepakat memerangi orang yang menolak untuk membayarnya. Dengan demikian, ya, dengan demikian maka orang yang mengingkari kewajiban zakat, padahal sudah ada tadi dalam Al-Quran, dalam Sunnah ada kesepakatan, maka ulama sepakat orang yang mengingkari kewajiban zakat dan dia bukan orang yang lemah akal atau jauh dari peradaban sehingga dia tidak tahu ilmu, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada ulama yang menjelaskan. Misalnya dia tinggal di kota, ya, dia tidak ada uzur tadi, tidak ada uzur kebodohan, tidak ada uzur jauh dari sumber ilmu, ya, atau dia baru masuk Islam. Kalau ada orang mengatakan zakat itu tidak wajib, ya, maka dia telah kafir menurut ijma ulama, kesepakatan ulama, dia telah kafir, ya. Apakah ada orang seperti ini, Pak? Ada. Bahkan di kalangan yang disebut cendekiawan. Cendekiawan punya gelar profesor, punya gelar doktor. Dalam bidang apa? Dalam bidang umum kali? Bukan, bahkan dalam bidang Islam. Dalam bidang Islam, mereka bisa bilang sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh umat. Mereka bilang hal-hal yang kadang tidak masuk di akal. Zakat, mereka bilang sudah ada pajak, udah cukup, nggak usah bayar zakat, dan seterusnya. Yang lain orang-orang liberal. Orang-orang liberal terutama yang sangat miris, mereka bercokol di universitas-universitas Islam, memiliki gelar-gelar Islam, padahal mereka semua musuh Islam, ya. Alhamdulillah. Kalau zakat sih mungkin konsekuensi, ya, karena mereka dari dasar akidahnya saja sudah mengatakan semua agama sama. Kemudian juga mereka mengatakan bahkan sholat itu tidak wajib. Di antara mereka ada yang mengatakan seperti itu, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, mengingkari
Mana nggak ada perintah sholat tuh dalam Al-Quran 5 waktu? Kan mereka seperti itu ya. Dan ini kita di masjid mungkin jangan sampai merasa aman-aman ya. Karena tantangan di luar biasa, terutama untuk generasi berikutnya. Saya baru tahu dari orang-orang pendidikan dalam pelajaran PPKN itu ada pertanyaan seperti ini dalam soal yang dibagikan ya dalam buku-bukunya. Apakah agama yang terbaik? Maka pilihannya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ABC seperti itu sampai D. Yang E, semua agama, apakah agama yang benar? Apakah agama yang paling benar? Maka disebutkan semuanya. Yang terakhir E, semua agama di atas benar. Ini ternyata dalam kunci jawaban yang diberikan dari pusat, kalau milih salah satu, misalnya kita bilang apakah agama yang benar, anak SD kita pilih Islam, maka jawabannya salah. Yang benar apa? Yang E, semua agama benar. Subhanallah. Ini mendidik anak dari dasar untuk kufur ya. Untuk kufur dengan ajaran judulnya PPKN. Padahal subhanallah, PPKN Pancasila kita tahu dibentuk nomor 1 aja ketauhidan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang-orang selain Islam sadar, itu sebenarnya Islami banget ketuhanan yang Maha Esa itu. Esa ini apa? Satu, Pak. Ketuhanan yang Maha Tunggal, tauhid. Tidak ada agama selain Islam yang mentauhidkan Tuhannya. Kristen dengan Trinitas, ya kita ketahui. Hindu, Buddha, Hindu dengan juga sama Trinitas, Shiva, ya Brahma, dan apa satu lagi itu Wisnu, ya. Dan seterusnya. Naudzubillah. Nah ini kita harus hati-hati, Pak, ya, dalam terutama yang di sekolah-sekolah umum. Nah, jadi konsekuensinya bisa jadi kalau dalam masalah kayak gitu saja sampai diingkari, nanti lama-kelamaan yang hal-hal seperti ini juga akan diingkari. Kewajiban zakat, kewajiban haji, dan seterusnya. Ya, naudzubillah. Tapi semoga sekarang dengan ada perubahan kementerian, terutama Menteri Pendidikan, dari yang asalnya kufur dengan yang baik, alhamdulillah, semoga kemudian bisa ada perubahan ya. Itu bayangkan di SD belajar kayak gitu, subhanallah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban zakat karena kejahilan, ya tadi saya sebutkan, baru masuk Islam, maka dia tidak dihukumi kafir karena dia punya uzur. Karena kalau dia masih baru, ini dalam perkara rukun Islam, rukun Islam termasuk dan rukun iman. Kalau seseorang mengingkari rukun Islam ataupun rukun iman karena hal-hal seperti ini, baru masuk Islam, hidup daerah pedalaman, ya, tidak tahu tentang kewajibannya, maka itu dihukumi kafir. Tapi kalau dia berada di kota, ya, banyak dai, banyak ustadz, apalagi kalau tadi ya, bahkan di Universitas Islam, punya gelar Islam, tapi dia berlawanan dengan apa yang difahami oleh seluruh umat Islam, maka dia telah jatuh kekufuran, kekafiran padanya. Walaupun bukan tugas kita untuk memvonis, namun pada hakikatnya dia sudah berada di luar garis agama yang mulia ini. Ya tadi ini, kalau yang mengingkarinya seorang muslim yang di tengah kaum muslimin kalangan para ulama, maka dia murtad, yang berlaku padanya hukum murtad, yaitu diminta tobat 3 kali. Bila dia mau bertobat, maka itulah yang terbaik. Maka bila tidak mau bertobat, maka pemerintahan kaum muslimin memberinya hukuman mati. Ini bukan dibunuh, istilah yang tepat hukuman mati. Karena dalil-dalil yang menetapkan kewajiban zakat sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sangat jelas, ditambah juga dengan ijma, ya, sehingga tidak mungkin samar. Ya. Dihukum mati kalau misalnya ada orang seperti itu. Hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir. Nah kalau ini karena bakhil, punya duit tapi bakhil, tidak mau bayar zakat, ya. Tapi dia tahu wajib sih wajib, cuman aduh sayang, apalagi kalau uang semakin banyak. Kalau kita mungkin uang yang punya 1 juta, 10 juta, mungkin masih zakatnya masih kecil ya,
atau 5 juta tentunya belum kena zakat. Tapi kalau menurut pendapat yang terkuat, kalau berdasarkan hitungan perak 10 jutaan sudah kena. Masih kecil kena zakatnya, ratusan ribu berapa. Tapi kalau uang sudah puluhan miliar, ratusan miliar, jadi besar. Nah, ini ujian bagi pemilik harta. Kalau mereka yang bakhil biasanya mencari jalan supaya kemudian tidak ditunaikan, ya. Na'udzubillah. Nah, kalau seperti ini hukumnya, maka dia jatuh ke dalam kenifakan, ya. Namun tidak, sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir, karena nanti Allah akan sebutkan, ya, Nabi SAW sebutkan orang yang menolak zakat itu nanti dia akan diistrika dengan batu pipih yang dipanaskan dalam neraka. Itu kapan? Ketika di padang mahsyar, yang akan diistrika wajahnya, punggungnya, ya, semua akan ditekan dengan, dia tubuhnya akan ditekan dengan batu lempengan yang terbuat dari yang dibakar di neraka. Nanti setelah itu Nabi SAW mengatakan thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia melihat jalannya, bisa ke surga atau bisa ke neraka. Dalam hadis ini disebutkan bisa ke surga, bisa ke neraka. Artinya apa? Setelah dia diistrika, nanti dia bisa jadi ke surga atau bisa ke neraka. Kalau dia kafir, ini nggak ada pilihan, bisa ke surga. Ini yang dia tidak mengingkari kewajiban zakat, hanya saja bakhil, ya. Di hadis ini, andaikan dia otomatis menjadi kafir, nggak ada pilihan ke surga, ya. Tapi karena disebutkan bisa ke surga, berarti dia tidak sampai kafir, tapi dia tetap disiksa, na'udzubillah, dan masuk ke dalam kekufuran atau salah satu bentuk kenifakan. Oleh karena itu, orang yang bakhil, kalau ada pemerintahan muslim, maka zakatnya diambil secara paksa. Karena ayatnya berfirman Allah, khudh, ambillah. Artinya dipaksa kalau seseorang memiliki objek zakat tidak diberikan dalam pemerintahan Islam. Bahkan kalau melakukan perlawanan diperangi, ya, diperangi. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asmu minni dima'ahum, bila mereka melakukan itu maka haramlah atau terlindunglah dariku harta mereka, darah mereka, dan juga harta mereka, ya, ila bihaqqin al-Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan memerangi kalau mereka tidak menunaikan zakat. Antara lain juga perkataan Abu Bakar As-Siddiq, ya, lamma na'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum 'alaiha. Seandainya mereka menolak untuk membayar kepadaku seekor anak kambing betina yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, maka sungguh aku akan perangi mereka. Ini maksudnya apa? Waktu zamannya Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Nabi SAW, sebagian kabilah Arab mereka menolak membayar zakat. Alasannya apa? Karena zakat ini diberikan hanya ketika Nabi SAW hidup saja. Kalau beliau sudah meninggal, nggak ada kewajiban buat kita membayar zakat, ya. Maka kemudian Abu Bakar berijtihad untuk memerangi mereka. Asalnya ditolak oleh para sahabat. Ada sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengeluarkan ayat-ayat dan juga beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man faraqa baina sholati wa zakah. Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat. Kemudian beliau benar-benar memerangi mereka, dan kemudian para sahabat pun mengikutinya. Artinya mereka semua tidak ada yang menentangnya setelah itu. Sehingga ini dikatakan juga ijma, kesepakatan para sahabat, ya, yaitu bagi mereka yang menolak untuk membayar zakat diperangi. Ya, kalau ada pemerintahan Islam maka diperangi.
Dan subhanallah, pada kenyataannya memang banyak sekali orang yang tidak bayar zakat. Kalau kita tanya sekarang ke lembaga-lembaga zakat, berapa potensi zakat contohnya di Indonesia, itu subhanallah rata-rata dibandingkan potensi zakat yang sudah tersalurkan, yang mereka salurkan secara langsung tercatat di lembaga, itu biasanya tidak kurang dari 10%, tidak lebih dari 10%, hanya masih sedikit. Jadi lebih banyak yang tidak membayar zakat dari orang-orang yang mampu di Indonesia ini, entah karena ketidaktahuan, kebodohan, atau memang pura-pura bodoh, membodohi diri sendiri, ya. Pura-pura tidak tahu, kenapa ya? Supaya nggak kena. Jadi pura-pura, oh saya nggak tahu. Padahal kalau dia sudah punya harta, di antara ilmu yang wajib, yang Nabi SAW katakan, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, adalah kondisi yang menyebabkan dia harus mengamalkan ilmu tersebut, yaitu apa? Zakat antara lain. Ketika dia sudah punya harta, maka wajib dia mempelajari ilmu zakat secara baik. Ya, nggak bisa seorang bilang, oh saya nggak tahu. Ya. Dan ini banyak ya. Salah satu ustadz cerita ke saya, dia pernah bimbing umroh, seorang pengusaha besar di Jakarta, punya gedung ya 8 tingkat ya, tapi di kawasan yang kemudian elit ya, di jalan mungkin sekitar di Sudirman atau di Kuningan ya. Dia punya gedung 8 tingkat. Dia waktu umroh dia nggak tahu kalau dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Ini dia punya uang ratusan miliar, bisa jadi puluhan ratusan miliar, nggak tahu kalau dia ada kewajiban zakat. Subhanallah. Harta-harta yang wajib dizakati, ya, harta yang wajib dizakati. Ini sebenarnya dalam pembahasan zakat ini agak sedikit loncat-loncat penulis ini ya dalam buku ini. Sebelum kita berbicara mengenai harta yang wajib dizakati, nah ini kita bicara macam-macam zakat dulu, ini seharusnya di depan. Yang pertama zakat itu ada zakat harta. Ini kita yang punya buku silakan dilihat halaman 211. Jadi ini sistematisnya agak tertukar. Yang kedua adalah zakat badan. Ini secara umum. Jadi zakat yang kita berikan itu ada 2 macam sebenarnya secara umum. Pokoknya itu yang pertama zakat harta, yang kedua zakat badan, yaitu berkaitan dengan tubuh kita, yaitu apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah ini berhubungan dengan zakat badan kita, karena tidak ada hubungannya dengan harta. Pokoknya seseorang hidup di di akhir waktu Ramadan, lalu kemudian masuk ke waktu, atau dia hidup di malam 1 Syawal dan dia memiliki harta untuk hari itu dan besoknya, atau penanggungnya, orang tuanya memiliki harta untuk makan malam itu dan besoknya, maka diwajibkan zakat. Ini makanya disebut zakat harta. Tidak ada hubungan dengan nisab dan lainnya. Adapun dalam harta, maka ini ya, dalam harta ada 5 jenis harta. Kalau tadi kan ada yang zakat berhubungan dengan tubuh, dan ini zakat yang berhubungan dengan harta. Ini zakat yang berhubungan dengan harta ada 5. Yang pertama adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Termasuk di sini adalah jamus atau kerbau. Juga termasuk adalah selain kambing tentunya domba. Ada domba. Kalau ayam gimana? Ayam kan ternak juga. Ya betul, ayam pun ternak. Lele juga diternak. Ternak lele gitu kan. Ikan nila juga ternak. Apakah mereka masuk? Jawabannya tidak. Mereka tidak masuk. Lalu gimana dong? Tetangga saya itu, wah dia dapat cuan banyak sekali sampai miliaran dari bisnis lele. Ya. Bahkan ada yang ternak cacing aja bisa dapat miliaran juga. Ya. Apakah ada zakat ternak cacing? Ada nggak Bu? Tidak ada. Nanti gimana dong mereka? Kan banyak duit. Iya, nanti mereka dari zakat harta atau zakat perdagangan, kenanya di sana. Ya.
Tapi dalam ternak tidak. Ternak ini hanya unta, sapi atau kerbau, dan kambing ataupun domba. Hewan yang diternakan. Ya. Bagaimana kalau kuda? Kuda juga kan, ini boleh dimakan nggak bu kuda? Kuda boleh dimakan nggak pak? Boleh? Direndang boleh nggak pak? Sate kuda atau rendang kuda, ya. Dendeng kuda. Halal, kuda ini halal, ya. Tapi dia bukan termasuk hewan ternak yang kena zakat, karena umumnya kuda ini diternakan untuk kendaraan, bukan untuk dimakan. Umumnya seperti itu. Walaupun secara hukum memakan daging kuda halal, memakan daging kuda halal, ya. Nabi SAW mengatakan, bagi mereka yang punya hewan ternak tapi tidak menunaikan zakatnya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha, tidaklah ada pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu wa tantatuhu biquruniha, kecuali nanti pada hari kiamat, ya, akan datang pada hari kiamat dengan badan yang sangat besar dan sangat gemuk. Mereka akan menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya, ya. Dan mereka kullama nafidat ukhraha adat alaiha ulaha hatta yuqda bainan nas, dan yang paling akhir setelah selesai menanduk dan menginjaknya, jadi hewan yang disayang-sayang ini nanti suatu saat akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat dengan tubuh yang lebih besar, dengan tanduk yang lebih besar. Nanti akan ditanduk si pemiliknya dan diinjaknya. Setelah selesai hewan yang terakhir menanduk dan menginjaknya, maka akan diulang lagi. Ya, sampai kapan? Hatta yuqda bainan nas, sampai ditetapkannya keputusan Allah di antara manusia. Ini maksudnya di mana sih? Di neraka? Bukan. Di padang mahsyar. Mahsyar, ya, di padang mahsyar. Di padang mahsyar saja sudah seperti ini, bagaimana nanti di neraka? Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ini masalah zakatnya bukan perkara sepele. Kemudian yang kedua yang kena zakat adalah disebut an-naqdain, ya, zakat an-naqdain, yaitu emas dan perak. Apakah maksudnya emas dan peraknya yang memang zakat khusus? Tidak, sebenarnya ini berhubungan dengan fungsi keduanya dahulu. Emas dahulu digunakan sebagai mata uang yang disebut dinar. Adapun perak berhubungan dengan mata uang yang disebut dirham. Dinar dan dirham. Jadi emas dan perak ini berhubungan zakatnya karena dia digunakan sebagai dua alat tukar, yaitu dinar dan dirham. Demikian juga sesuatu yang menduduki fungsi kedudukannya seperti mata uang kertas yang beredar hari ini. Ya. Kenapa? Karena sama-sama alat tukar, maka uang kertas pun dia kena zakat ini. Jadi sebenarnya emas dan perak ini hubungannya bukan karena zatnya dia kena zakat, tapi karena fungsinya sebagai alat tukar. Makanya nanti kita lihat dengan perhiasan. Misalnya perhiasan itu menurut jumhur dia tidak kena zakat, kecuali memenuhi sejumlah kriteria. Dia tidak otomatis mendapatkan zakat karena emas, tapi karena fungsinya dia bukan alat tukar, maka dia tidak kena zakat, kecuali memenuhi beberapa kriteria. Dan di sini Allah sebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang yaknis, menjadikan harta karun atau menyimpan emas dan perak sebagai simpanan, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah ini yang paling utama apa? Zakat. Mereka tidak tunaikan zakatnya. Fabashirhum, maka berilah mereka kabar gembira. Kadang orang menyimpan harta ini bakhil karena apa? Pengen kaya. Maka Nabi Allah di sini kita lihat
gunakan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Fabashirhum, berilah kabar gembira bagi mereka. Dengan apa? Adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ya, jadi semacam kalau dalam bahasa sastra ya, satir ya, disebutkan gembirakanlah mereka ya. Padahal dapat azab yang pedih. Naudzubillah. Yang tadi kita sebutkan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah. Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya melainkan pada hari kiamat, ya, sufihat lahu safaihu min nar, akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian lempengan ini dipanaskan di neraka jahannam. Fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian dia akan disetrika dengan lempengan tersebut pada lambung, perutnya, kening dan punggungnya. Kullama baradat ruddat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap kali ia dingin si lempengan tadi, maka dikembalikan panas, dibakar lagi di neraka. Kapan itu? Satu hari saja. Hanya saja satu hari ini Nabi SAW katakan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari yang dimana kadar lamanya setara dengan 50.000 tahun di dunia. Na'udzubillah. Jadi satu hari di padang mahsyar itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Kebayang nggak bapak-bapak sama ibu ya? Nggak kebayang. Kenapa? Karena nggak ada orang yang pernah hidup 50.000 tahun. Nggak kebayang sama kita. Nggak ada orang hidup 50.000 tahun. Tapi kita semua nanti, semua tanpa terkecuali, semua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar itu 50.000 tahun sesuai dengan amal-amalnya. Ini belum dicerita mengenai surga neraka, ya, belum masuk sampai sana. Ini masih di padang mahsyar. Tapi naudzubillah ada orang-orang yang di padang mahsyar mereka sudah diistrika. Ini antara lain orang-orang yang seperti ini ya, naudzubillah. 50.000 tahun disiksa seperti itu, disetrika. 50.000 tahun disetrika, subhanallah. Harta yang ditahan-tahan untuk zakat itu paling habis, paling banter 7 turunan. Itu pun orang meninggal cuman misalnya dia ngambil harta, dia tahan-tahan hartanya. Paling banter mungkin dia menikmati hidup 20 tahun, 30 tahun semenjak dia kaya, semenjak dia menjadi OKB, orang kaya baru ya. Paling lama 50 tahun, paling lama mungkin 50 tahun, tapi nanti naudzubillah dia akan disiksa 50.000 tahun, naudzubillah. Perkara akhirat ini perkara yang luar biasa. Naudzubillah. Yang ketiga adalah harta perniagaan. Semua barang yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar meraih laba. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minnat thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Ya. Kemudian yang keempat, biji-bijian dan buah-buahan. Ya, ini nanti diperincinya memang di bab berikutnya. Jadi ini hanya disebutkan dulu apa saja sih objek zakat itu. Perinciannya nanti akan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah biji-bijian dan buah-buahan. Biji yang di sini adalah biji yang bisa disimpan dan dijadikan bahan pokok seperti jamawut, semacam gandum ya. Gandum dan selain keduanya. Sedangkan buah-buahan adalah kurma dan kismis. Tentunya di kita tidak ada. Di kita paling orang berdagang ini ya, tapi dia tidak dihasilkan di sini. Ini juga disebut sebagai, orang suka bilang zakat hasil bumi. Tapi zakat hasil bumi ini terbatas pada hal-hal yang tadi disebutkan. Dia bisa disimpan lama dan juga sebagai makanan pokok ya, sebagai makanan pokok ya. Ini dalam kita antara lain beras ya.
zakat hasil bumi, ya. Dan ini nanti perinciannya. Yang berikutnya adalah barang tambang dan rikas. Barang tambang dan rikas. Barang tambang yang keluar dari bumi yang diciptakan tanpa ada pihak yang meletakkannya. Seperti apa? Emas, perak, dan tembaga. Dan sebagian ulama yang mengatakan barang tambang yang mudah diambil, bukan dengan eksplorasi yang sulit, tapi memang mudah. Adapun rikas, barang timbunan yang ditemukan dari harta penimbunan kaum terdahulu. Rikas ini dalam bahasa kita harta korun. Harta korun jadi harta karun. Padahal nama aslinya korun. Nama aslinya korun, harta korun. Korun kufur enggak, Pak? Kufur enggak dia? Seorang muslim atau kafir? Kafir, dia kufur nikmat, ya. Maka yang disebut rikas ini barang timbunan yang ditemukan dari harta penimbunan kaum terdahulu, yaitu jahiliyah. Sehingga ketika bapak misalnya, aduh saya beli rumah baru nih di Jawa Timur, di mana Pak? Di Trowulan, daerah Trowulan. Ketika menggali belakang rumah, ternyata ada sebuah mahkota, ya. Ternyata mahkota terbuat dari emas, ya. Dari emas ada tulisannya Ken Dedes misalnya. Ternyata ini peninggalan Ken Dedes. Mungkin bapak-bapak yang belajar sejarah tahu, ya. CS-nya Ken Arok, ya. Ternyata ini adalah peninggalan Ken Dedes. Ini secara hukum boleh nggak bapak memiliki? Secara hukum agama, kita nggak bicara masalah hukum positif, ya. Hukum agama apakah boleh dimiliki? Bapak nemu seperti itu, lalu bapak jual, nanti ada zakatnya, itu 20%, humus, 1/5. Itu begitu dapat langsung dizakatkan, ya. Itu bisa diambil. Atau misalnya bapak-bapak di sini di Jawa Barat ketika menggali rumah, ternyata dapat cincin Prabu Siliwangi, cincin emas. Di Purwakarta ternyata ada cincin emas Prabu Siliwangi. Nah ini emas nih, atau peninggalannya memang Prabu Siliwangi, ya. Bolehkah nggak nih saya? Bisa, langsung nanti bapak ada zakatnya. Tapi beda halnya kalau itu peninggalan kaum muslimin. Misalnya bapak beli rumah, ya. Beli rumah baru, punya siapa nih? Si Pak Haji itu, katanya Pak Haji yang dulu terkenal bandar apa gitu kan, bandar beras. Bandar beras zaman dulu. Ternyata setelah digali di belakang, Masya Allah ada kotaknya. Kotak apa ini? Pas dibuka, Allahu Akbar, ada emas 5 kilo. Waduh. Nah itu gimana? Apakah ini harta karun nih, rikas, ya? Kita ambil pakai zakat. Apakah bisa seperti itu? Tidak. Kalau itu miliknya Pak Haji, kaum muslimin harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Ini bedanya. Jadi harta karun itu ada perinciannya. Tidak semua harta karun bisa diambil. Kalau dia peninggalan orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kalau di kita jahiliyahnya seperti tadi, kerajaan Siliwangi, ya, atau di Jawa Timur seperti Majapahit, atau kerajaan-kerajaan Hindu, itu disebutnya jahiliyah, ya. Tapi kalau peninggalan kaum muslimin maka tidak dianggap, ya, seperti tadi yang peninggalan Pak Haji, bandar beras tadi misalnya, ya. Nah seperti itu nanti ada zakatnya, ya. Di antara dalilnya adalah yang dalam surat Al-Baqarah 267, anfiqu minat thayyibati ma kasabtum, ya. Begitu juga dengan ini, nanti sama dengan jawab barang zakat, ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan terlebih dahulu, karena nanti bahasan berikutnya dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apabila dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan Pak. Iya. Mengenai zakat tuh, ya, banyak ininya, ya.
Ya, dianggap murtad. Kalau dia memang ya tidak atau mengingkari kewajibannya. Ya. Maksudnya tobat 3 kali itu diminta tobat, dikasih kamu tobat, dikasih tahu sama ulama, dinasehatin sama ustadz, sama penyuluh, kamu tobat, kamu telah melakukan pelanggaran. Gak mau, masih gak mau. Disuruh tobat lagi. Kamu tobat, ini tuh kamu melanggar agama, ketentuan paling penting dalam agama, begini dan begitu. Gak mau. Tidak 2 kali. Sekali lagi, kamu tobat. Kalau tidak, kamu akan oleh pemerintahan muslim, kamu dihukum mati. Kenapa? Karena kamu melakukan kekufuran. Ya, kamu melakukan kekufuran. Kalau kamu menentang, ya, menganggap bahwa ini tidak wajib, kamu telah melakukan kekufuran. Masih nggak mau, Pak. Nah, di situ baru berlaku hukuman mati. Jadi disuruh tobat 3 kali itu maksudnya seperti itu. Dikasih tahu sampai 3 kali. 3 kali usaha agar dia bertobat. Tapi kalau sudah 3 kali tetap ngeyel, enggak, saya zakat tuh nggak wajib, ya. Saya juga udah bayar pajak mahal banget, zakat nggak wajib, ya. Maka dia berlaku hukuman ini. Ada mengingatkan, ya, dari makanya pemerintahan Islam nanti ada yang mengingatkan. Kayak di Indonesia mungkin ya, ya. Kalau sekarang tentunya tidak, karena kita tidak ada pemerintahan kaum muslimin. Kalau kecuali pemerintahan yang mengadopsi dalam hal ini hukum Islam dalam zakat, ya berlaku hukumnya. Tapi karena di kita tidak, maka tidak berlaku. Kita misalnya masjid, nah ini artinya begini Pak ya, ini tanggung jawab termasuk DKM ya. DKM ini kan kalau kita mengerjakan sesuai amanat, DKM ini pahalanya besar sekali. Ya, orang kalau tahu cuan yang didapatkan oleh pengurus DKM nanti di akhirat, nah, cuannya bukan sekarang, bukan rupiah, cuan yang sejati, orang akan rebutan jadi pengurus DKM sebenarnya. Kenapa? Karena besar sekali kita nyelenggarain buat masjid, ngejalain kegiatan ini, ngajain pengajian. Masjid misalnya DKM ngadain nih, memfasilitasi ada pengajian, orang hadir, itu dia dapat pahala dari semua orang ini kan. Nah, tapi di sisi lain bahayanya besar kalau kita lalai, kita melakukan kewajiban. Di antaranya adalah edukasi mengenai hal-hal yang wajib dalam agama, antara zakat. Ini bisa menjadi PR ya bagi kita semua. Kita memberikan edukasi ke masyarakat mengenai zakat, ya, bahwa zakat ini adalah wajib dan segala macam. Kenapa? Supaya kita nanti sudah tegak hujah. Ya, misalnya, saya sarankan begini, kita kan ini ada pembahasan zakat Pak ya. Nanti secara teknis, mungkin nanti dari bapak-bapak yang ini, publikasi aja di grup RT, RW, ada pembahasan zakat. Ya, di masjid, misalnya setiap hari, insya Allah hari Rabu. Ya. Silahkan datang, agar kita tidak, kalau bisa nanti disebutkan hadisnya mengenai yang tadi. Ada orang yang kemudian disetrika, ada orang yang diapa nanti karena dia melalaikan zakat. Ya. Nah ini mudah-mudahan sebagai itu Pak, sebagai bentuk peringatan kita kepada mereka. Memang sekarang tidak ditegakkan hukum tadi, tapi kita sudah sebagai sesama muslim kita sudah mengingatkan mereka. Perkara mereka tetap ngeyel, yaitu nanti akan ada hisabnya di sisi Allah. Konsekuensinya, walaupun kita nggak nyebut mereka murtad, tapi hakikatnya kalau seseorang menolak kewajiban zakat, ya, menolak kewajiban zakat, ya, maka dengan mengatakan itu tidak wajib, hakikatnya dia sudah keluar dari Islam. Walaupun KTP-nya masih Islam, orang bilangnya masih Pak Haji misalnya, kalau dia haji, tapi tidak mau zakat, maka hakikatnya dia sudah keluar dari Islam. Ya. Ya. Baik, zakat profesi ini adalah antara lain zakat yang dipopulerkan oleh salah seorang ulama belakangan, namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau termasuk yang memberi ijtihad bahwa zaman sekarang
Karena banyak orang yang memiliki rawatib syahriyah atau penghasilan bulanan, sehingga perlu dibuat formulasi zakat baru, antara zakat profesi. Cara ngambilnya gimana? Penentuan hukumnya, dia mengambil dari orang seperti zakat pertanian, zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi itu kalau disirami oleh air ladangnya dari hujan, maka dibayar 10%. Tapi kalau dia mengusahakan sendiri irigasinya, maka 5%. Maka 5%. Maka mereka memberi zakat kapan? Setiap kali panen. Beda sama zakat emas dan perak, itu nunggu 1 tahun. Tapi kalau ini mereka setiap kali panen, sehingga ijtihadnya Syekh Yusuf Qaradawi tadi, begitu pula dengan orang yang gaji bulanan, maka dia mengeluarkan setiap bulan. Namun pendapat beliau ini kontroversial, ya, dibantah oleh ulama-ulama lain. Kenapa? Karena pada hakikatnya memang tidak pernah disebutkan ada zakat profesi. Adapun profesi yang harusnya dapat bulanan, kan kata Syekh Qaradawi, karena dulu nggak ada, sekarang mah ada. Tidak tepat. Karena bahkan semenjak zaman para sahabat itu sudah ada orang yang dapat gaji bulanan dari Baitul Mal, dikasih gaji bulanan dari rumah harta kaum muslimin, ya. Dan juga ketika dikiaskan dengan zakat hasil bumi, bahwa orang hasil bumi itu harus dikeluarkan setiap kali dapat, makanya juga setiap kali dapat gaji harusnya dikeluarkan. Baik, kita mengambil dari zakat seperti itu. Nanti dalam urusan kias ini, para ulama usul fikih, jadi ketika dikiaskan dengan sesuatu itu harus sama nanti. Yang diambilnya, ketentuan hukumnya sama, nanti hasilnya pun sama. Misalnya, secara mudah, misalnya bagaimana hukum ekstasi, kan nggak ada nih dalam zaman Nabi. Sabu-sabu nggak ada tuh kan. Nah, tapi ada kesamaan dengan khamr, dengan minuman. Apa? Memabukan. Nah, ini ada satu unsur sama seperti tadi. Ini satu unsur sama, yaitu hartanya diperoleh kapan saja, bulanan, ya. Unsurnya sama. Nanti hukumnya harus keluarnya sama. Karena khamr haram, maka kemudian juga sabu-sabu hukumnya haram. Nah, kalau tadi diambil kiasnya dari zakat pertanian, maka harusnya yang dizakatkan juga adalah seperti pertanian. Kalau tanpa usaha dapat 10%. Kalau kemudian dengan usaha jadi 5%. Tapi kan tidak. Dalam hal ini yang diambil malah ke zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Di sini menunjukkan kiasnya salah ini, kata para ulama. Disebutnya kias malfarik, kias dengan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda konsisten ketika mengambil ini disamakan dengan dengan zakat pertanian, harusnya juga 10 dan 5%, bukan 2,5% yang dikeluarin. Ya, 10% dengan usaha, misalnya orang jadi PNS, 10% misalnya tanpa usaha. Kenapa? Ya karena bapaknya kepala bagian. Kalau 5% dengan usaha, kenapa? Nyogok soalnya. Nyogok jadi 5% zakatnya, gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu, ya. Nah, di sini sehingga zakat profesi ini sebenarnya secara jujur memang kontroversial. Di Indonesia populer, bahkan yang kasihan pegawai-pegawai banyak yang langsung dipotong dari zakatnya. Ini kezaliman, nggak boleh harusnya, ya. Karena aturan zakat tuh nggak seperti itu. Kenapa populer di Indonesia lembaga zakat? Karena Allahu a'lam, yang saya tahu sebagian lembaga-lembaga zakat yang terkemuka di Indonesia, yang jadi pionir lembaga zakat swasta itu, ini antara lain, ya, banyak yang memang memiliki satu pemahaman dengan Syekh Yusuf Qaradawi, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, karena kalau diterapkan zakat profesi ini untuk perputaran lembaga zakat bagus, karena jadi ada bulanan. Walaupun sebenarnya juga zakat harta itu akan keluarnya bulanan kalau diedukasi dengan benar. Zakat harta itu, zakat mal yang hitungannya 1 tahun, itu pun akan keluar bulanan, ya. Karena tiap orang kan beda dapat hartanya. Nah, cuman kalau zakat profesi ini memang lebih pasti, sehingga bagi lembaga zakat itu lebih menguntungkan
sehingga akhirnya mereka mempromosikan, walaupun ini kontroversi, karena ini ya secara cuan memang bagus untuk operasional dan selanjutnya, sehingga kemudian dipromosikan seperti itu Pak ya ringkasnya. Secara jujur memang tidak ada, tidak perlu, tapi cukup zakat harta tahunan ya gitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu ya, silakan Bu. Ish. Penghasilan dari rumah itu harus dijalani, sementara rumah itu untuk penghidupan kita sehari-hari. Iya. Rumah kontrakan itu dizakati dari hasil harta yang didapatkan. Misalnya, ini orang kontrak berapa nih? 50 juta sebulan, setahun. 50 juta 1 tahun. Terus apa HDP dikeluarkan? Ya Pak, untuk perbaikan, bayar listrik dan segala macam, bersihnya sekitar 35 juta setiap tahun. 35 juta digabungkan dengan harta si pemilik kontrakan tadi. Digabungkan dengan harta dia ya yang bersih dengan harta yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari juga, untuk makan minum, untuk sekolah anak-anaknya, semua. Lalu dilihat ketika digabungkan apakah dalam 1 tahun sudah di atas nisab atau tidak. Kalau sudah di atas nisab maka dikeluarkan zakatnya, digabungkan dengan harta dia. Kalau tidak kalau masih di bawah nisab maka tidak dikeluarkan. Kalau 35 juta digabungkan ya mencapai nisab. Kalau bersih dia dapatnya. Sebenarnya nanti kita akan bahas ya di zakat harta. Ada perbedaan pandangan ulama. Pertama ada yang kemas, dan ini yang populer di Indonesia. Tapi ulama-ulama dunia banyak yang mengkonversinya ke perak. Karena apa? Karena memang ulama-ulama terdahulu mengatakan dulu karena uangnya dinar dan dirham. Ada yang banyak ulama mengatakan dikonversikan ke yang terendah di antara keduanya. Yaitu kalau yang terendah perak, karena dulu memang emas dan perak itu tidak jauh Pak selisihnya. Sekarang sangat jauh ya. Perak itu kalau sekarang kita ini nisabnya itu 500 sekitar 200 dirham itu sekitar 595 gram perak. 595 gram perak itu sekitar 8 jutaan. 8 jutaan ya. Sedangkan emas sekarang sudah sebegitu mahal. 85 gram emas sebagai nisabnya emas itu sekarang berapa Pak? Hampir 100 jutaan kan sekarang emas satu ininya lebih mahal lagi. Jadi nisabnya jauh berbeda, dan para ulama mengatakan cari yang paling rendah karena itu lebih memberikan manfaat bagi kaum duafa ya. Dan itu yang difatwakan oleh Majma' Fikih Islami, semacam simposium ulama-ulama besar dalam fikih dunia di bawah OKI, Organisasi Kerjasama Islam Internasional. Juga difatwakan oleh ulama-ulama di Tanah Suci di Saudi sana. Mereka memfatwakan uang sekarang konversinya ke perak. Padahal mereka notabene lebih kaya dibandingkan kita. Tapi mereka mengatakan konversikan ke perak. Dan menurut kami Allahu a'lam, walaupun Indonesia populer emas, kalau kita pribadi ya, kalau orang mungkin memilih, saya mau milih dari Basnas saja mau emas, ya silahkan saja ya, karena ini memang pendapat yang diakui juga. Tapi kalau saya pribadi dan saya kalau ke jemaah, kita lebih berhati-hati, kita ngambil perak saja ya. Perak itu kalau kita sudah punya harta bersih 8 jutaan dimiliki selama 1 tahun, stabil, tidak berkurang, stabil atau bahkan bertambah, maka 1 tahun dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau tadi kontrakan misalnya bersihnya dapat 30 dan ternyata masih bertahan sampai 1 tahun, maka harus dikeluarkan kena zakat. Kalau berdasarkan hitungan itu maka kalau perak kena. Tapi kalau emas enggak. Kalau perak kena ya, seperti itu. Dan kalau misalnya seseorang punya harta sekitar 200 dirham itu tadi sekitar perak 555 gram itu sekitar 8 jutaan ya. Saya hitung itu dulu berapa bulan kemarin 8.200.000. Sekarang saya belum update lagi. Tapi sekitar 8.200.000. Kalau orang sudah punya harta bersih segitu, itu dikeluarkan 2,5% itu cuma sedikit, cuma 200 ribuan saja. Enggak banyak
Nah, itu lebih bermanfaat. Semakin banyak muzaki, orang yang memberikan zakat, semakin banyak yang terberdayakan. Ya. Jadi saya dalam hal ini, saya setuju dengan ulama-ulama dunia yang memberikan fatwa bahwa uang kertas itu nisabnya disamakan dengan perak. Mengambil zakat nisabnya perak. Ya. Allahu a'lam bishawab ya. Mangga Bu. Ustaz, kalau misalnya kita ada simpanan misal emas tapi belum jatuh belum nisab, Ya. artinya yang misal uang simpanan yang udah melebihi 8 juta itu, Ya. yang dikeluarkan sebagai jalan harta hanya digabungkan antara emas dan si uang uang tersendiri itu hitungannya. Iya. Kalau yang emas karena belum jatuh nisab, misal belum pernah itu seperti apa atau digabungkan di Ya, kalau digabungkan dengan emas, berarti nanti ngikutnya nisab emas, Ibu. Kalau ini ikut nisab emas, berarti memang tinggi, 85 gram. Punya bawa handphone nggak, Kang? Sekarang berapa ya harga emas antam 1 gram? Berapa? 150. Oh, 1.500. 1 gram 1.500. Coba punten kalau dikali 85 sekarang berapa? Oh, ini naik terus ya. Lagi bagus ya. Ya. 127 juta. 127 juta ya. Jadi gabungkannya kalau dengan emas, Ibu gabungkannya. Memang sebagian ulama mengatakan digabungkan. Kalau punya uang, misalnya ada emas digabungkan. Tapi nanti nisabnya kena kemana? Nisabnya ke emas. Misalnya begini, saya punya uang, saya punya emas tapi cuma punya 50 gram. Ya. Tadi itu 85 ya, 127 itu 85 ya. Saya punya emas misalnya 40 graman. Ya, 40 gram, berarti anggaplah sekitar 60 jutaan. Tapi saya punya harta 100 juta. Saya punya harta 100 juta. Apakah ini digabungkan? Ya, sebagai ulama gabungkan. 100 juta tambah emas tadi. Tapi nanti dihitungnya berdasarkan nisab emas. Ya, berarti sudah di atas nisab emas, 2,5% ya sudah. 160 kali 2,5%. Seperti itu. Ya. Jadi nanti nisabnya ke emas, Bu, ya Allah a'lam. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Jadi tidak dipisah misalkan tadi uangnya 100 juta, Ya. dari emasnya hanya 10 gram. Ya. Apakah yang 10 gram ini tidak dijakatkan, tapi yang 100 juta dijakatkan? Tidak, digabungkan. Digabungkan. Kalau emas sama perak, nah ini yang jadi perbedaan pandangan ulama. Emas dan perak karena berbeda ya. Tapi kalau uang, karena dia adalah pengganti dinar, pengganti uang emas dahulu. Begitu juga dia pengganti dirham, uang perak. Sehingga kalau uang itu digabungkan. Kalau dia punyanya emas digabungkan dengan emas, kalau punyanya perak digabungkan dengan perak. Atau kalau punya salah satunya, dua-duanya digabungkan dengan salah satunya. Ya. Jadi digabungkan. Ya. Biasanya dia punya perak itu kan 595 gram. Kalau perak seberapa Kang sekarang Kang? Harga terbaru perak. Dulu tuh kenapa disamakan? Karena perak dahulu memang nilainya tinggi. Sekarang turun ya, jauh sekali dengan emas. Biasanya ada di harga Antam juga biasanya ngeluarin perak murni ya. Kalau ini perak 595 gram atau setara dengan 200 dirham. Kalau nggak salah 8 jutaan ya. Ibu-ibu juga kan punya banyak emas di rumah ya. Mas Joko, Mas Parjo, perak Antam hari ini. Ada berapa? Oh, adanya ini batangan nih. Batangan 500 gram perak berapa?
15.000 per gram. 15.000. 15.000. 15.000. Berapa tadi? Berapa? 15.000. 15.000 dikali 595. Iya, 8 juta 9. Masuk 15.000 kayaknya ketinggian atau emang lagi naik ya? Sekitar 8 juta 900. Soalnya saya berapa bulan kemarin itu ngitung sekitar 8 juta 200-an. Harga perak berdasarkan hitungan Antam. Tapi ini sekitar hampir 9 juta, hampir 9 juta. Ya. Kalau memang 15.000. Kalau memang 15.000, ya. Jadi seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih rinci mengenai cara menghitungnya. Ya. Jadi nanti memang bagusnya nanti dipublikasikan ya. Jadi tadi disebutkan kalau bisa dipublikasikan di grup-grup RT RW. Karena ini perak ini banyak orang tidak tahu, zakat ini banyak orang tidak tahu. Disebutkan hadis-hadis yang ancaman mengenai orang yang tidak menunaikan zakat, gitu kan. Bahkan tadi kan sampai ke kekufuran. Kalau hukumnya di dunia, adapun hukum di akhirat tadi diistrika di padang mahsyar, ya. Maka nanti diumumkan kalau ada pertemuan lain, pertemuan kita zakat. Gitu. Nanti pertemuan zakat kita, insya Allah kemungkinan 3 pekan lagi. Karena saya mau izin pekan depan, pekan berikutnya saya insya Allah akan bimbing jemaah umroh. Jadi mungkin insya Allah pertemuannya 3 pekan lagi. Sekaligus saya mohon maaf dan mohon doanya. Semoga Allah memberikan kelancaran bagi kami dalam perjalanan kami. Insya Allah saya akan berangkat Rabu pekan depan ya. Itu dari Bandung udah hari Selasa insya Allah. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Kami mohon maaf bila ada kesalahan selama ini. Dan juga semoga Allah memberikan kita taufik untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.